Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai desain penelitian ya, dalam mata kuliah metode penelitian akuntansi. Desain penelitian ini sangat penting ya dalam proses meneliti ya. Karena yang namanya proses penelitian itu kita harus melakukannya secara terstruktur kan, sehingga kita memerlukan desain. Jadi desain ini pada hakikatnya merupakan suatu strategi ya, suatu perencanaan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Dan juga berperan sebagai pedoman atau petunjuk atau penuntun bagi peneliti pada seluruh proses penelitian, dari mulai kita menemukan ide sampai pada proses kita melaksanakan atau menemukan hasil penelitian tersebut ya. Desain yang tepat ya, desain yang baik dan tentu akan mempengaruhi kualitas dari penelitiannya. Jadi kualitas penelitian dan ketetapan penelitian antara lain ditentukan oleh desain yang dipakai. Ya, desain yang dipakainya itu seperti apa. Ya. Kalau misalkan dari awal perencanaannya atau strateginya saja sudah bermasalah, tentu nanti penelitiannya pun akan menjadi masalah. Ya. Oleh karena itu dalam meneliti kita memerlukan menggunakan desain penelitian yang tepat. Ada berbagai macam desain penelitian ya dalam memilih desain. Jadi kita harus memilih mana yang tepat ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dan jawaban-jawaban tersebut merupakan acuan dalam menentukan desain penelitian. Dan ada seperangkat pertanyaan yang harus dijawab. Di antaranya yang pertama adalah apakah tujuan utama peneliti untuk menjelaskan variabel dan kelompok berdasarkan situasi penelitian, menguji suatu hubungan atau menguji sebab akibat pada situasi tertentu. Jadi berangkat dari tujuannya, tujuan utama dari penelitian itu apa. Kemudian apakah suatu perlakuan atau treatment itu akan digunakan ya, dalam penelitian tersebut ya. Kemudian jika iya, apakah treatment akan dikontrol oleh peneliti atau berjalan secara alami ya. Nah kemudian apakah sampel akan dikenai pretest sebelum treatment. Dan sebelum kita masuk ke dalam perlakuan ya, perlakuan dalam proses penelitian, apakah kita terlebih dahulu mengadakan pretest ya, pretest untuk mengetahui ya. Biasanya kalau kita menghadapi itu kan, misalkan setelah mengikuti pelatihan, bagaimana pemahaman peserta terhadap hasil pelatihan tersebut, terhadap tema pelatihan tersebut. Nah sebelumnya kan biasanya kita melakukan pretest dulu ya, pretest untuk mengetahui ya kan, pengetahuan awal dari peserta. Misalkan contohnya seperti itu ya. Kemudian apakah sampel akan diseleksi secara random dan bagaimana cara kita menentukan sampelnya, apakah akan diseleksi atau kita ingin menggunakan semuanya. Kemudian apakah sampel akan diteliti sebagai satu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah ini, jadi sampel akan diteliti sebagai satu kesatuan kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok, atau hanya kelompok tertentu saja yang diteliti. Kemudian berapa besarnya kelompok yang akan diteliti tersebut, berapa jumlah masing-masing kelompok,
Kemudian apakah setiap kelompok akan diberikan tanda secara random, ya? Dan apakah pengukuran variabelnya akan diulang. Kemudian apakah menggunakan pengumpulan data cross sectional atau cross time, berdasarkan waktunya, atau kita menggunakan cross sectional. Kemudian apakah variabel sudah diidentifikasi atau belum. Kemudian apakah data yang sedang dikumpulkan itu memiliki banyak variabel atau tidak, ya kan? Kemudian strategi apa yang dipakai untuk mengontrol variabel-variabel yang bervariasi tersebut, ya kan? Jadi bagaimana perlakuannya terhadap variabel tersebut, ya kan? Apakah kita akan mengendalikan, bagaimana proses pengendaliannya dari berbagai macam variabel yang bervariasi tersebut. Kemudian strategi apa yang digunakan untuk membandingkan suatu variabel atau kelompok. Apakah satu variabel akan dikumpulkan secara singkat atau multiple. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara cermat agar tidak terjadi kesalahan, ya, dalam melaksanakan penelitian, ya. Sehingga prosedur pemilihan desain penelitian itu disajikan dalam bentuk bagan, ya, biasanya, ya. Jadi disajikan dalam bentuk bagan alir. Tapi selain itu kita juga perlu menjelaskannya secara detail, ya. Jadi tidak hanya istilahnya menampilkan bagan saja, ya. Kita juga perlu untuk menjelaskan secara detail prosesnya, strateginya apa saja yang akan dilakukan dalam proses penelitian. Nah, ini ya tahapannya, ya, prosedur memilih desain penelitian yang tadi sudah saya jelaskan, ya kan. Kemudian di sini apakah ada rekayasa, intervensi dari peneliti atau tidak, ya kan. Kalau tidak, ya berarti itu berkaitan dengan penelitian deskriptif, analitik, ya kan. Kemudian hubungan komparasi, kalau misalkan iya, ya berarti itu ada eksperimentalnya, ya, ada eksperimennya, ada kelompok kontrol, ya, ya. Nah, itu dan seterusnya. Kemudian tipe-tipe desain penelitian secara garis besar ada dua macam tipe, yaitu desain non eksperimental yang tadi, ya, tidak ada perlakuan, kemudian desain eksperimental. Desain penelitian non eksperimental seperti yang sudah dijelaskan dalam tadi, ya, bagian tadi, ya. Dan misalkan di sini desain penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsi atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat, ya. Jadi dalam penelitian yang sifatnya deskriptif itu, ya kan, fakta-fakta hasil penelitian itu disajikan apa adanya sesuai dengan faktanya, ya kan? Karena tidak ada perlakuan tertentu, ya. Jadi disajikan apa yang kita peroleh, maka disajikan sesuai dengan data yang kita peroleh tersebut. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik, ya. Desain penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua, yaitu desain penelitian studi kasus dan penelitian survei. Nah, kalau studi kasus itu merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Misalnya satu pasien, ya, misalkan observasi tentang satu pasien, ya, terhadap suatu penyakit, ya, dampak penyakit terhadap tubuhnya misalkan, atau misalkan keluarga tertentu, atau misalkan kita, ya kan, kita pengen mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan A, ya. Di dalam satu perusahaan saja. Nah,
Itu yang namanya disebut sebagai penelitian studi kasus, ya kan? Jadi dia merujuk, ya, melakukan penelitian secara intensif terhadap terhadap satu itu, ya, yang dituju, ya. Misalkan perusahaan, kelompok atau keluarga atau kelompok sosial, komunitas, ya, institusi dan lain sebagainya. Jadi subjek yang diteliti itu sedikit, tapi aspek-aspek yang ditelitinya itu biasanya lebih mendalam, ya, lebih banyak. Kemudian desain penelitian survei adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Jadi menjelaskan tentang hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Dan karakteristik dari penelitian survei adalah bahwa subjek yang diteliti banyak atau sangat banyak, sedangkan aspek yang ditelitinya itu terbatas, ya. Jadi seperti halnya misalkan contoh, ya, kita melakukan penelitian terkait dengan pengaruh sustainability report terhadap kinerja perusahaan yang yang listing di bursa efek, pasar modal. Nah, itu kan istilahnya sampelnya banyak sekali, ya. Sampelnya banyak sekali, tapi kita menelitinya terbatas, hanya pada aspek sustainability dan kinerjanya saja, ya. Itu penelitian survei. Kemudian desain penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor itu berkaitan dengan variasi pada pada satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan koefisien korelasinya. Hubungan korelasi ini mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variabel yang lain, dan dengan demikian dalam rancangan korelasional penelitian melibatkan paling tidak dua variabel, ya. Nah, ini contohnya di sini bisa kita lihat dalam bagannya. Di situ ada variabel bebas, ya. Kemudian deskripsinya, ya, kita mendeskripsikan uji hubungan, ya. Kemudian pengukurannya tadi, ya, pengukuran di sini variabel bebas, deskripsi dari variabelnya, kemudian variabel terikatnya, ya, deskripsi dari variabel terikat, kemudian diuji hubungannya antara variabel bebas dan terikat, kemudian diinterpretasi maknanya, ya. Biasanya kita dalam penelitian kuantitatif, ya, untuk mengetahui hubungan antar suatu variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang ketiga, desain penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif difokuskan untuk membandingkan variabel bebas dari beberapa kelompok subjek yang mendapat pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terjadi bukan karena perlakuan dari peneliti, melainkan telah berlangsung sebelum penelitian itu dilakukan. Dan desain penelitian komparatif dapat dibedakan menjadi dua, ya. Ada desain penelitian kohort. Jadi pendekatan yang dipakai pada desain penelitian kohort adalah pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian prospektif. Nah, ini
kalau misalkan kita gambarkan, bisa lihat di gambarnya ya kan. Jadi kita melakukan observasi terhadap variabel bebas pada saat sekarang, ya kan? Kemudian observasi efek yang ditimbulkan dari itu terhadap variabel terikatnya. Kemudian desain penelitian kasus kontrol. Desain penelitian kasus kontrol merupakan kebalikannya dari desain kohort, di mana peneliti melakukan pengukuran pada variabel terikat terlebih dahulu, sedangkan variabel bebasnya diteliti secara retrospektif ya, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh pada variabel terikat. Retrospektif ini adalah metode pengambilan data masa lampau ya. Nah, selanjutnya adalah desain penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang bertujuan mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. Penelitian tindakan atau penelitian terapan ya. Penelitian tindakan itu mempunyai ciri-ciri praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja ya. Jadi bersifat praktis dan dia bisa secara langsung diterapkan dalam dunia kerja. Jadi mencari solusi atas permasalahan di dunia kerja. Kemudian menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan baru. Ketiga, lebih bersifat fleksibel dan adaptif ya. Keempat, memiliki kekurangan dalam hal ketertiban ilmiah. Ya. Jadi di sini penelitian yang dapat diterapkan secara langsung dalam dunia kerja. Itu terkait dengan desain penelitian non eksperimen. Kemudian desain penelitian eksperimen itu dibagi menjadi ada sistem notasi ya. Jadi sistem notasi yang digunakan perlu diketahui terlebih dahulu. Sistem notasi tersebut sebagai berikut, diantaranya ada X ya kan, digunakan untuk mewakili pemaparan exposure suatu kelompok yang diuji terhadap suatu perlakuan eksperimental pada variabel bebas yang kemudian efek pada variabelnya tergantungnya akan diukur ya. Kemudian ada O, ini menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variabel tergantung atau terikat yang sedang diteliti pada individu, kelompok, atau objek tertentu. Kemudian R ini menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih dan ditentukan secara random. Ini notasi-notasi yang biasa digunakan ya dalam penelitian eksperimental. Nah, ditinjau berdasarkan pengendalian variabel, desain penelitian eksperimental dapat dibedakan menjadi 3, yaitu desain penelitian pra-eksperimental, kemudian desain penelitian eksperimental semu, dan desain penelitian eksperimental sungguhan. Desain penelitian pra-eksperimental ada tiga jenis, yaitu one shot case study, one group pre-post test design, dan yang ketiga static group design. Ya. Yang pertama one shot case study
Itu prosedur desain penelitian, ya. One shot case study adalah sebagai berikut. Sekelompok subjek dikenai perlakuan tertentu sebagai variabel bebas, kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel bebas. Ya, desain penelitian ini secara visual dapat digambarkan pada tabel berikut. Ya. Subjeknya di kelompok 1, ya. Kemudian praeksperimentalnya tidak ada perlakuan, kemudian perlakuannya, ya, diberi tanda X, ya, yang artinya tadi, ya kan, digunakan untuk mewakili pemaparan atau eksposur suatu kelompok yang diuji. Kemudian paskanya berarti setelah dilakukan observasi tadi, ya. Nah, sedangkan one group pretest post-test design, ya, sebelum pranya itu dilakukan observasi terlebih dahulu, ya, berbeda dengan one shot case study, ya. Jadi sebelumnya dilakukan observasi terlebih dahulu, bisa kita lihat di sini, ya, pada gambar 5 di situ. Kemudian static comparison. Desain ketiga adalah static group comparison yang merupakan modifikasi dari desain B. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih sebagai objek. Kelompok pertama mendapatkan perlakuan, sedangkan kelompok kedua tidak mendapatkan perlakuan. Kelompok kedua ini berfungsi sebagai kelompok pembandingnya atau sebagai kontrolnya. Ya, kita bisa lihat di sini di gambar 6. Jadi kelompok yang kedua itu hanya sebagai pembanding saja, ya, sebagai pembanding dari kelompok yang dilakukan eksperimen, dilakukan uji coba. Dan kemudian desain penelitian eksperimen semu. Desain penelitian eksperimen semu berupaya mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tetapi pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dilakukan secara acak, tidak dilakukan secara random, ya. Kedua kelompok tersebut ada secara alami. Dan yang selanjutnya ketiga, desain eksperimen sungguhan. Desain ini memiliki karakteristik dilibatkannya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang ditentukan secara acak. Ada 3 jenis desain penelitian yang termasuk desain eksperimental sungguhan, yaitu pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak, kemudian prates dan pasca tes dengan kelompok eksperimen dan kontrol yang diacak, kemudian yang ketiga adalah gabungan desain pertama dan kedua. Ini gambarannya bisa dilihat pada gambar-gambarnya, ya. Silahkan dibaca saja, ya. Nah, setelah kita mempelajari desain penelitian, ya. Desain penelitian itu kan berarti kan setelah kita menggambarkan tadi, ya, dimulai dari latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode. Nanti di metode itu kita menggambarkan desain penelitian, ya. Desain penelitiannya nanti strategi penelitiannya seperti apa. Dan yang selanjutnya setelah kita melakukan itu semua, setelah data kita dapatkan, ya, dari proses tersebut, maka
langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis data. Ya. Rancangan analisis data merupakan bagian integral dari penelitian yang dituangkan baik dalam bentuk tulisan ataupun tidak. Ya. Rancangan ini telah terformat sebelum kegiatan pengumpulan data dan pada saat merumuskan hipotesis. Artinya rancangan analisis data hasil penelitian telah dipersiapkan mulai dari penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, ya, kemudian sumber data yang ditemui dan rumusan hipotesis yang akan diuji itu telah dibuat, ya, telah disiapkan dari awal. Nah, pada penelitian kuantitatif, analisis data pada umumnya mengikuti langkah-langkah yang pertama yaitu editing. Editing atau kegiatan mengedit data itu dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian antara kriteria data yang diperlukan untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan penelitian. Itu ya. Jadi mengecek kelengkapannya, konsistensinya seperti apa, ya kan? Validitas, reliabilitasnya seperti apa, ya kan? Kemudian juga hipotesisnya, itu proses editing. Kemudian yang kedua adalah proses coding, ya kan? Coding ada atau memberi kode, ya, pada data itu dilakukan dengan tujuan merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Ya, ini misalkan dengan cara membuat kuesioner ya misalnya ya. Jadi data yang asalnya itu adalah bersifat kualitatif, ya kan, kemudian diubah menjadi kuantitatif, dikuantitatifkan, misalkan dalam bentuk skala ya, kita membuat skala. Atau membedakan aneka karakter. Pemberian kode sangat diperlukan terutama dalam rangka pengolahan data, baik secara manual menggunakan kalkulator ataupun komputer. Jadi data-data yang sifatnya kualitatif itu bisa kita menggunakan penelitian kuantitatif ya, dengan cara yaitu kita memberikan kode. Kemudian tabulasi data, proses yang selanjutnya. Tabulasi data atau memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah disediakan, baik tabel untuk data mentah maupun tabel kerja untuk menghitung data tertentu secara statistik, baik secara manual maupun menggunakan komputer. Kemudian pembahasan atau diskusi dari hasil penelitian, ya, dari hasil tadi ya, penghitungan atau pengolahan data statistik. Nah, selanjutnya adalah pembahasan atau diskusi hasil penelitian. Jadi peneliti mengabstraksi hasil uji hipotesis, ya, kemudian membahas hasil penelitian tersebut secara serta mengkonsultasikannya dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi istilahnya mensinkronkan, ya, mensinkronkan dengan hasil penelitian sebelumnya itu apakah sesuai atau tidak, dapat diterima atau tidak, ya, berpengaruh atau tidak, memiliki hubungan atau tidak, sejalan atau tidak. Nah itu dijelaskan dalam pembahasan. Sebelumnya kan kita sudah membuat hipotesis ya, nah kemudian kita uji ya, melalui kita olah data secara statistik. Nah setelah itu kita deskripsikan. Itu kalau misal proses-proses yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ya. Berbeda kalau kita misalkan menggunakan pendekatan kualitatif ya. Fokus masalah penelitian dalam penelitian kualitatif di sini menuntut peneliti melakukan
pengkajian secara sistematik dan mendalam dan bermakna sebagaimana ditegaskan oleh Burgess dalam penelitian kualitatif. Semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji dan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis. Jadi penelitian kualitatif itu biasanya dilakukan secara lebih mendalam, ya, secara sistematik dan mendalam. Jadi kita mengetahui suatu situasi sosial tertentu dari seorang responden, ya kan, misalkan dari proses observasi, ya kan, dari proses wawancara dengan responden, ya kan, dengan cara mengumpulkan dokumen, ya kan. Dan dari data-data tersebut, ya kan, dikaji secara mendalam, ya. Kita melakukan wawancara secara mendalam, kemudian melakukan uji triangulasi, ya, untuk mensinkronkan antara data yang diperoleh dengan observasi, data yang diperoleh dengan wawancara, data yang diperoleh dengan dokumen, ya, itu cocok atau tidak. Tentunya dengan kerangka konseptual yang jelas. Prinsip-prinsip analisis data. Prinsip-prinsip analisis data pada penelitian kualitatif. Yang pertama adalah peneliti menjadi instrumen utama pengumpulan data dan subjek yang diteliti dipandang mempunyai kedudukan sama secara nisbi dengan peneliti. Yaitu sebagai instrumen utama, peneliti melakukan wawancara kepada responden dan mengamati sejumlah fenomena. Fokus penelitian yang tampak dan terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Jadi kita melakukan wawancara dengan responden secara mendalam, kemudian mengamati fenomena-fenomena sosial, ya kan, yang ada di sekitarnya, ya. Dan kemudian kita istilahnya menggambarkan fenomena tersebut, ya kan, secara apa adanya. Biasanya penelitian kualitatif ini memang lebih bersifat subjektif, ya kan, karena di sini memerlukan interpretasi dari seorang peneliti, ya kan, terhadap terhadap data-data yang diperoleh. Data penelitian yang dikumpulkan bersifat deskriptif tadi, ya, hasil observasi itu kan pasti kan pengamatan deskriptif, ya. Kemudian hasil wawancara juga deskriptif. Kemudian dokumen-dokumen juga deskriptif, ya. Jadi peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat fenomena yang terkait langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian. Jadi data-datanya itu lebih bersifat tadi uraian deskriptif, ya, kata-kata, kalimat, ya. Tentunya tanpa mengabaikan data yang berbentuk angka, ya. Kemudian proses kerja penelitian dilakukan menggunakan perspektif etik, yaitu dengan mengutamakan pandangan dan pendirian responden terhadap situasi yang dihadapi. Peneliti meminimalkan perspektif etik dengan tujuan mereduksi subjektivitas data yang dihimpun. Jadi sebisa mungkin, ya, data dari yang ditampilkan dalam penelitian kualitatif itu adalah mencerminkan sudut pandang dari responden, ya, jangan mencerminkan sudut pandang dari peneliti.
Meskipun dalam penelitian kualitatif kita tidak akan lepas dari interpretasi dari seorang peneliti tersebut, ya. Akan tetapi kita harus lebih menekankan kepada bagaimana cara pandang responden, mengetahui responden secara mendalam, ya. Jadi hasil penelitiannya itu adalah menggambarkan bagaimana sudut pandang responden tersebut. Kemudian verifikasi data dan fenomena dilakukan dengan cara mencari kasus yang berbeda atau bertentangan dengan menggunakan metode dan subjek yang berbeda. Dan verifikasinya, kemudian kegiatan penelitian lebih mengutamakan proses daripada hasil, dan data penelitian dianalisis secara induktif untuk mendapatkan makna kondisi alami yang ada. Jadi pemaknaan atas data itu dilakukan dengan interpretasi ideografik, ya, berupa analisis atas fenomena yang muncul, namun bukan dimaksudkan untuk merumuskan atau mengeneralisasinya. Jadi tidak dalam penelitian kualitatif itu tidak berlaku generalisasi, ya. Tidak berlaku generalisasi. Kemudian pemberian makna merupakan dasar utama dalam memahami situasi, ya, di mana pemaknaan itu selain dilakukan sendiri oleh peneliti juga didasari atas interpretasi bersama dengan sumber datanya. Jadi jadi bukan atas interpretasi peneliti saja, tapi lebih baik adalah bagaimana interpretasi dari sumber-sumber data yang diperoleh, dari responden, dari hasil pengamatan, dari dokumen, ya, kemudian dilakukan triangulasi data, ya, dilakukan pencocokan, sinkronisasi, ya, antara data dari hasil observasi, wawancara dengan dokumen yang ada itu nyambung atau tidak, berhubungan atau tidak, ya. Ini. Kemudian proses analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan melalui 2 fase, yaitu selama dan setelah selesai proses pengumpulan data. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, ya, proses analisis itu baru bisa dilakukan setelah data dikumpulkan, ya, data dikumpulkan dan data dilakukan analisis, ya, baru dilakukan analisis. Tapi kalau misalkan penelitian kualitatif, proses analisis dapat dilakukan, ya, selama proses pengumpulan data itu berjalan dan setelah semua data itu terkumpulkan. Jadi proses analisis itu berjalan seiring dengan pelaksanaan penelitian. Analisis data selama peneliti di lapangan itu dilakukan dengan cara mempersempit fokus dan menetapkan tipe studi. Jadi menentukan fokus penelitian, ya, batasan-batasan penelitian, ya, sehingga penelitian tidak terlalu bias, ya, kemana-mana. Kemudian mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan dari analitis. Jadi dari proses analisis tadi, ya, apabila ada kekurangan data, ya kita mencari lagi. Ya, jadi sampai benar-benar kita merasa data tersebut sudah mencukupi, data tersebut sudah jenuh, ya, sudah jenuh ibaratnya, ya. Jadi tidak ada data lain. Jadi mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan dari analisis. Jadi misalkan kita contoh, ya, misalkan ketika kita melakukan wawancara, terlebih dahulu biasanya kita melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Ya, nah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang lebih mendalam, ya, yang lebih detail. Nah itu. Kemudian merencanakan sesi pengumpulan data secara jelas, ya,
menjaga konsistensi atas ide dan tema atau fokus penelitian. Kemudian membuat catatan secara sistematis mengenai hasil pengamatan dan penelaahan. Jadi dicatat secara analisis, baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumen. Kalau misalkan dokumen berarti kita membuat terkait dengan kutipan dokumen atau hasil parafrase atau interpretasi dari peneliti. Jadi itu dibuat secara tersendiri-sendiri. Jadi dicatat secara sistematis. Kemudian mempelajari referensi yang relevan selama di lapangan. Ya, jadi terus mengamati perkembangan dari hasil penelitian, ya kan, data apa saja yang dibutuhkan, ya kan, kekurangannya apa datanya, ya kan, kita harus mencari responden kemana lagi, ya kan. Nah, kemudian menggunakan metafora, analogi dan konsep. Kemudian menggunakan alat-alat audio visual. Ini sebagai alat pengumpulan data, ya kan. Alat pengumpulan data, ya kan. Ketika wawancara, ya kan, ketika melakukan pengamatan, ya kan, kita mengumpulkan data-data visual, foto dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian ketika wawancara, ya kan, mengumpulkan data-data audio, kemudian ditranskrip, ya kan. Nah ini. Nah, setelah semua data itu dikumpulkan, ya, setelah mengumpulkan data, nah kemudian membuat kode data secara kategoris. Ya, jadi dikumpulkan data-data tersebut sesuai dengan kategori-kategorinya, kemudian menata, ya, sekuensi atau urutan dari penelaahan. Jadi membuat semacam kerangka, ya, yang akan dianalisis, yang akan disampaikan. Nah, kemudian tingkat kepercayaan, reliabilitas hasil penelitian kualitatif atau disebut juga naturalistik dipandang memenuhi kriteria ilmiah jika tingkat kepercayaan tertentu, dan dia harus memiliki credibility, dependability, confirmability dan transferability. Dependability itu prinsip yang merujuk pada apakah hasil penelitian itu memiliki keandalan atau reliabilitas. Prinsip ini dapat dipenuhi dengan cara mempertahankan konsistensi teknik pengumpulan data dalam menggunakan konsep dan membuat tafsiran atas fenomena. Jadi kalau misalkan kita mewawancara suatu responden, ya, dengan satu pertanyaan, itu bagaimana konsistensi atau jawaban dari responden itu, konsisten atau tidak. Sehingga ketika kita melakukan proses wawancara itu jadi dibuat situasi serileks mungkin bagi responden, tidak ada tekanan, ya, tidak ada tekanan bahwa apa yang dikatakan oleh responden itu benar-benar dari hasil pemikirannya sendiri, ya. Tidak ada intervensi dari peneliti. Kemudian confirmability, prinsip konfirmabilitas itu menunjuk pada sangat perlunya upaya untuk mengkonfirmasi bahwa temuan yang telah diperoleh dapat dipercaya kebenarannya. Untuk memenuhi prinsip ini, peneliti dapat melakukan berbagai cara, yaitu yang pertama, mengundang berbagai pihak untuk mendiskusikan temuan dan draft hasil penelitian. Jadi kita membuat diskusi dengan teman, ya kan, atau misalnya diskusi dengan dosen dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian mendatangi pihak-pihak tertentu
untuk melakukan audit trial berupa jejak atau sistematika kerja penelitian yang dapat dilacak dan diikuti, serta melakukan proses kerja secara sistematis dan terdokumentasi, serta memeriksa secara teliti setiap langkah kerja penelitian. Jadi memastikan ya setiap proses penelitian itu dilakukan secara sistematis ya. Secara sistematis terdokumentasi ya. Misalkan hasil wawancara ya ada audionya ya. Ada transkripnya, antara transkrip dan audio itu harus sama ya kan. Tuh. Kemudian dokumen-dokumen pendukungnya harus lengkap ya kan. Mengkonfirmasi hasil penelitian dengan para ahli, khususnya promotor. Dan yang keempat yaitu terkait dengan transferability ya, mengandung makna apakah hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan atau tidak ya, dapat diaplikasikan terhadap suatu sosial yang lain atau tidak ya. Berkenaan dengan hal ini, hasil penelitian kualitatif tidak secara a priori dapat digeneralisasikan kecuali memiliki situasi sosial yang sama. Kalau misalkan situasi sosialnya sama, ya seharusnya hasil penelitiannya sama ya, tapi kalau misalkan situasi sosialnya berbeda, ya memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian. Dengan demikian, upaya mentransfer hasil penelitian kualitatif pada situasi yang berbeda sangat mungkin, namun memerlukan penyesuaian menurut keadaan atau asumsi yang mendasarinya. Nih ya, saya rasa ini materi kita untuk metode penelitian ya, ini materi terakhir ya. Untuk tugasnya mohon nanti dikumpulkan saat UAS ya, jangan lupa. Saya rasa itu, dan mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan dalam hal penyampaian, dalam hal perilaku dan lain sebagainya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja ya. Saya rasa itu materi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.